Ngapain sih teriak-teriak mulu sama Kim? Nggak lihat Kim lagi kerja? Kamu ambilin air hangat. Kinta baru aja jatuh dari tangga. Syukurin. Maaf, Kim jadi salah ngomong. Itu emang kenapa sih Mbak Kinta bisa jatuh? Kayak anak kecil baru bisa jalan aja jatuh mulu. Kamu tuh kepo banget sih. Kamu ambil apa yang saya minta. Cepet. Siap Nyonya. Ma, tolong percaya sama... Kamu gak kenapa-napa, ngapain ngomong kayak gitu? Sudah terlambat, Talia. Aku lakukan ini karena gak bisa hidup panjang. Maafin aku gak suka kamu ngomong kayak gitu. Maafin aku juga ya, Alia. Aku gak bermaksud untuk apa-apa kok. Tapi aku cuma mau kamu pelajari semua ini. Ya udah, aku pelajarin. Tapi kamu gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Kita harus lakukan sesuatu, Kinta. Gimana pun caranya, jangan sampai ada yang tahu soal kehamilan kamu ini. Kalau nggak bisa hancur semuanya. Dan kamu nggak akan punya kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan Arka. Aduh, Mama jangan nakut-nakutin dong, Ma. Aku juga gak tahu harus ngapain lagi sekarang. Kinta, sepertinya kamu harus bikin suatu perkara sama Naura. Kamu adu debat sama dia atau kamu pura-pura jatuh? Kamu pura-pura jatuh dari tangga. Pasti nantinya mereka semua akan nyalain Naura. Iya, Ma. Aku akan coba ide Mama sekarang. Coki, kebiasaan banget sih lo. Ih, asal pergi aja tapi baju kotor gak pernah dibawa. Emangnya lo pikir gue pembantu apa? Disuruh nyuci semua ini. Males banget. Mbak Kinta, maaf ya Mbak, bukan maksud aku ikut campur, tapi ini kan baju suaminya Mbak Kinta dan ini udah memang kewajiban kita sebagai istri Mbak untuk ngurusin keperluan suami. Jadi lebih baik Mbak jangan ngeluh, nggak baik. Gak usah sok-sok nasehatin aku ya, Naura. Hah? Kalau kamu mau cuci semua ini, cuci aja sendiri. Kamu kan pembantu. Ih, aku mah ogah. Mbak, maaf Mbak, tapi ini kan baju-bajunya suaminya Mbak, ini udah kewajibannya Mbak sendiri, nggak bisa orang lain yang cuci. Ya udah gampang, Naura. Tinggal suruh Kiem atau Narti gitu nih, biar kamu aja yang kasih. Nggak bisa gitu dong Mbak. Ya ini pegang Ya, dong, nggak pegang mungkin. dulu. Ya ampun, Kinta. Mbak gak apa-apa, Mbak. Mbak Kinta. Sakit. Mama. Ya ampun, Kinta. Mbak Kinta gak apa-apa, Mbak. Kinta, Mbak gak apa-apa. Ayo, sayang. Ayo, Mbak, pelan-pelan, Mbak. Mbak Kinta. Ayo, sayang. Ya Allah. Mbak gak kenapa-napa. Heh, gak apa-apa. Kamu kok bisa-bisanya sih masih nanya kayak begitu sama Kinta? Pasti kamu kan yang mencelakakan Kinta. Iya kan? Ya Allah, enggak Bu, aku nggak mendorong Mbak Kinta. Naura bohong, Mak. Dia yang udah dorong aku. Tuh kan? Bener kan? Ini ada apa sih ribut-ribut? Kinta kamu kenapa sayang? Vina, menantu kamu ini baru saja mendorong Kinta jatuh dari tangga nih. Ini ada apa sih ribut-ribut? Kinta kamu kenapa sayang? Vina, menantu kamu ini baru saja mendorong Kinta jatuh dari tangga nih. Dan saya yakin sekali, Naura ini dengan sengaja mendorong Kinta dari atas. Karena dia itu sebenarnya sirik sama Kinta. Kamu tahu kan, menantu kamu ini bukan perempuan normal. Jadi dia sirik sama Kinta, karena Kinta ini adalah perempuan yang normal. Demi Allah, Ma, aku nggak dorong Mbak Kinta. Aku cuma nasihatin Mbak Kinta aja, tadi aku nggak dorong dia. Dasar pembohong kamu. Saya tahu, kamu pasti sengaja mendorong Kinta karena kamu sirik kan? Enggak, Ma, sumpah demi Allah enggak. Aduh, udah deh. Kamu gak usah banyak alasan lagi. Sepertinya saya harus membawa Kinta keluar dari rumah ini. Buat apa saya biarkan Kinta di sini, tapi dia nggak aman. Hari ini oke, dia nggak apa-apa. Dia jatuh dari tangga, tapi dia masih selamat. Tapi besok-besok, siapa yang masih bisa jamin? Kinta, sebaiknya kamu ke rumah sakit. Mama takut kamu terjadi apa-apa. Kalaupun sampai terjadi apa-apa,
Mama punya alasan untuk mengusir gembel ini dari sini. Enggak. Jangan sampai Mama Vina bener-bener bawa aku ke rumah sakit. Yang ada, kehamilan aku bakalan terbongkar. Aduh, kok Vina malah ngajak ke rumah sakit? Bisa gawat ini. Enggak apa-apa kok, Ma. Aku nggak apa-apa beneran kok. Nggak usah ke rumah sakit, aku istirahat di kamar aja. Oke, kalau begitu Mama bantu kamu ya ke kamar. Ayo. Yuk kita bawa ke kamar. Kamu minggir. Aduh, pelan-pelan Tante, pelan-pelan, Ma. Ma, pelan-pelan. Aduh sakit. Sakit banget kakinya. Aduh. Aduh. Sayang, pelan-pelan. Ma, pusing banget kepalaku, Ma. Aku nggak kuat. Pembantu itu memang benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya dia dorong kamu kayak begini. Vina, mendingan kamu usir aja deh pembantu itu. Aku tuh takut dia itu akan terus-terusan ganggu kamu. Apalagi aku yakin dia tidak akan berhenti untuk mencelakai Kinta. Sampai Kinta benar-benar seperti dia itu, nggak bisa hamil. Iya kan? Itu pasti yang dia mau. Aduh, kamu tahan ya. Mama ambilin air hangat buat kompres kaki kamu, ya. Bentar ya. Cepetan Vina. Sakit. Kim, Nyonya ngapain sih teriak-teriak mulu sama Kim? Nggak lihat Kim lagi kerja? kamu ambilin air hangat. Kinta baru aja jatuh dari tangga. Syukurin. Maaf, Kim jadi salah ngomong. Itu emang kenapa sih Mbak Kinta bisa jatuh? Kayak anak kecil baru bisa jalan aja jatuh mulu. Kamu tuh kepo banget sih. Kamu ambil apa yang saya minta. Cepet. Siap Nyonya. Ma, tolong percaya sama aku, Ma. Aku nggak dorong Mbak Kinta. Aku cuma mau nasehatin dia untuk mencuci pakaian suaminya sendiri. Aku nggak dorong Mbak Kinta. Kamu pikir saya percaya apa yang kamu bilang? Enggak akan. Sekarang kamu ikut saya, biar mertua kesayangan kamu tahu apa yang kamu sudah perbuat. Ikut saya. Ma, aku... Sini, biar papa tahu kelakuan kamu. Ini, Pak. Ma, ada apa sih? Kenapa mama seret-seret Naura seperti ini? Sekarang Naura kelakuannya sudah semakin berani di rumah ini. Bukan hanya berani melawan perkataan mama aja, tapi dia sudah berani mendorong Kinta dari tangga. Untung aja, cuma kakinya aja yang sakit. Coba kalau dia kenapa-napa. Demi Allah, Pak. Aku nggak ngelakuin semua itu, Pak. Tuh, lihat, Pak. Udah salah nggak mau ngaku. Dia itu sirik, Pak, sama Kinta. Dan Kinta juga bilang, dia mendorong Kinta dari tangga supaya Kinta sama seperti dia. Nggak bisa punya anak, iya kan? Ya Allah, Ma. Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Memang aku nggak punya kesempatan untuk memiliki seorang anak, tapi aku nggak mungkin mencelakai Mbak Kinta. Supaya Mbak Kinta juga nggak bisa punya anak. Justru aku seneng, Ma, kalau Mbak Kinta punya anak. Aku bisa ikutan merawat anaknya Mbak Kinta nanti. Care banget kamu. Kamu pikir seandainya Kinta punya anak, anaknya boleh disentuh sama kamu? Gak mungkin. Terus gimana keadaan kamu, Kinta? Perut kamu? Apa ada yang sakit? Aku nggak ngerasa sakit sama sekali, Ma. Justru kayak nggak terjadi apa-apa. Sebenarnya aku berharap banget aku bisa kehilangan bayi ini saat aku jatuh tadi. Kinta, kamu harus segera keluar dari rumah ini. Kalau nggak semua orang akan tambah curiga sama kondisi kamu. Belum kamu yang ngidam nggak kayak begitu. Apalagi terus perut kamu makin lama kan makin besar sayang kalau didiemin. Nggak mungkin bisa ditutupin. Ya aku mau banget, Ma. Tapi gimana caranya? Kamu harus bikin masalah sama Coki. Kamu harus bikin masalah sama dia, kamu marah-marah supaya kamu bisa keluar dari rumah ini. Cuma itu satu-satunya. Iya, Ma. Aku akan coba nanti waktu Coki pulang. Aduh sakit. Kinta, bagaimana keadaan kamu?
Mau saya antar ke rumah sakit? Oh, nggak usah, Pak. Kinta nggak apa-apa kok, beneran. Kalau aku ke dokter, aku khawatir kandungan aku malah ketahuan sama semuanya. Ya udah kalau gitu, Mama pulang dulu ya. Nggak apa-apa kan Mama tinggal? Nggak apa-apa, Ma. Hutomo, Vina, saya permisi pulang ya. Saya titip Kinta. Tolong jangan sampai terjadi sesuatu sama Kinta. Karena kalian kan yang tinggal di sini sama dia. Kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Saya yang akan menjaga. Terima kasih ya. Hati-hati, Ma. Iya sayang. Kinta, kamu tenangin diri dulu ya.